sahabat Kompas TV, kembali lagi di podcast Keliling Polling. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak soal pentingnya asuransi, terutama mungkin buat Anda nih anak muda yang belum punya asuransi. Nah, di podcast Keliling hari ini kita akan bahas lebih banyak dan lebih detail lagi. Nah, tapi saya nggak akan sendiri ngobrol-ngobrolnya. Hari ini saya ditemenin oleh Bapak Jos Chandra Irawan, Director of Business PT Afris Assurance. Pak Jos, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang, selamat sore. Kapanpun sampai teman-teman lagi nonton podcast ini, Pak Jos. Baik. Sehat-sehat, Pak? Syukur sehat. Oke, ini penting karena kalau sehat kita bakal ngomongin asuransi hari ini. Tapi sebelum ngobrol kita akan nonton dulu video, Pak, supaya sahabat Kompas TV makin melek lagi soal asuransi. Berikut videonya. Buat kamu yang lagi cari asuransi jiwa, pasti sering kepikiran. Baru mulai kerja, kira-kira sanggup nggak ya beli asuransi jiwa? Ada nggak sih yang nggak perlu bayar premi lama-lama? Mungkin nggak ya ada premi asuransi yang udah kita bayar tapi bisa dikembaliin 100%? Hari gini nggak perlu mikir ribet-ribet. Apa yang kamu mau, semuanya ada di Afris Term 5. Afris Term 5 adalah asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran premi berkala selama 5 tahun. Produk ini simple banget. Karena pada saat membeli, kamu tidak perlu melakukan medical check up. Dan yang paling penting, apa yang kamu mau, semuanya ada di Afris Term 5. Selain kita mendapatkan proteksi selama 5 tahun, di akhir tahun kelima, premi yang udah kita bayarkan bisa kembali 100%. Jadi, dana ini bisa kamu pergunakan untuk wujudin impian kamu seperti DP kendaraan baru, ganti gadget, jalan-jalan sama teman ke tempat seru, umroh atau wisata rohani, dan lain-lain. Produk ini bisa diperpanjang tanpa medical check-up. Dan yang lebih luar biasa lagi, premi yang dibayarkan jumlahnya tetap hingga kamu berusia 70 tahun. Untuk lebih jelas, lihat simulasi berikut. Yogi berusia 30 tahun, membeli Afris Term 5 dengan premi 10 juta per tahun dengan uang pertanggungan 500 juta. Yogi akan mendapatkan 500 juta jika meninggal karena sakit, atau 1 miliar jika meninggal karena kecelakaan. Namun jika Yogi tetap sehat, di akhir tahun kelima polis, maka Yogi akan mendapatkan 50 juta atau 100% dari total premi yang sudah dibayar selama 5 tahun. Jika Yogi ingin melanjutkan proteksinya hingga usia akhir pertanggungan 70 tahun, hal ini bisa dilakukan dengan membayar premi yang jumlahnya tetap. Eits, ada satu lagi. Jika kamu ingin menambah manfaat atau rider sesuai pilihan kamu, itu bisa banget. Nah, tunggu apa lagi? Singkatin aja pilihan kamu tanpa ribet dengan Afris Term 5. Penasaran kan? Untuk info lebih lanjut, kamu bisa kunjungin kantor pemasaran Afris terdekat atau hubungi customer care line Afris di 021 5789 8188 atau kunjungi website kami. Afris Term 5, bantu wujudkan impian kamu. Nah, itu tadi Anda sudah lihat ya gambarannya. Masa sih punya asuransi bisa semudah itu? Tapi kita akan langsung ngobrol-ngobrol aja atau tanya ke Pak Jos soal asuransi, Pak. Mungkin kita akan ngobrol secara umum dulu sebelum kita masuk ke video yang tadi sudah diputar. Pertanyaannya, Pak, sekarang kan anak-anak muda nih, terutama mungkin Gen Z ya, Pak. Sudah banyak yang bekerja atau mereka mungkin buka usaha sendiri yang artinya perlindungan terutama terhadap diri sendiri dan terhadap keuangan itu penting. Kalau bicara perlindungan pasti nggak jauh-jauh, Pak, dari asuransi. Nah, masalahnya, Pak, kadang nih kita kan mungkin baca informasi di luar sana soal asuransi itu, aduh kok menyeramkan gitu ya Pak, udah mahal, mungkin tiba-tiba uangnya nggak balik. Nah pertanyaannya Pak, benar nggak sih sepenting itu asuransi buat anak-anak muda? Ini pertanyaan menarik nih. Tentunya asuransi itu penting bagi semua lapisan masyarakat. Oke. Baik anak muda dan mungkin yang lebih senior, penting asuransi itu. Dengan asuransi juga melatih anak muda mengatur keuangan. Anak muda zaman sekarang ini sering lupa akan mengatur keuangannya. Apalagi kehidupan yang saat ini yang menjadi fenomenal ini kan gaya hidup yang hedon, kata anak muda ya. Nah, hedon dalam arti kalau udah kerja terus. Kemudian kalau udah hangout terus ya.
lupa memikirkan perencanaan keuangan. Ada lagi anak-anak muda masuk yang sebagian ada ke kelompok sandwich. Arti sandwich itu adalah dia kehidupan anak muda itu adalah dia menjadi beban keluarga, baik orang tuanya dan beban istri dan anaknya. Maka dari itu kepada anak-anak muda, baik dia yang masuk di dalam generasi sandwich ataupun yang bukan, yang beruntung yang tidak, ya. Tapi dia harus pikirkan karena asuransi ini adalah perlindungan. Artinya menggantikan nilai ekonomi si anak muda tersebut. Bila terjadi sesuatu, dia tidak meninggalkan beban kepada orang tuanya yang menjadi tanggungan, anak istrinya yang menjadi tanggungannya. Karena asuransi itulah yang menggantikan nilai ekonomi si anak muda tadi. Nah, artinya umur berapa sih sebenarnya anak-anak muda ini harus mulai untuk punya asuransi? Batasan yang paling minimal itu adalah 18 tahun. Jadi sejak berusia 18 tahun sebenarnya sudah bisa memikirkan perlindungan asuransi. Sampai usia 65 tahun. Jadi artinya itu adalah kelompok satu rentan usia, ya, jarak usia 18 sampai 65, batas kita bisa memiliki polis asuransi sebagai perlindungan kita. Ya, di situ saatnya kita memilih. Yang paling tepat, kapan saatnya punya kemampuan beli? Kalau ditanya nantilah saya sudah mampu, tidak akan pernah. Kapan mampunya, batasannya itu kapan. Tapi yang jelas, kebutuhan kita kapan, disitulah kita beli. Bukan kita lihat kapan kita sudah mapan. Beli polis asuransi, tidak. Kapan kita sudah harus butuh. Kalau anak muda tersebut sudah bekerja, dia sudah wajib punya. Ukurannya sederhana. 10% dari total income-nya adalah untuk membiayai polis asuransi, dan kemudian uang pertanggungannya adalah sebesar total income hasil daripada investasi income-nya selama 1 tahun. Cara kita menghitung uang pertanggungan, itu uang pertanggungan saya sebutkan tadi nilai ekonomi. Ya. Katakan seseorang, si A, seorang anak muda, punya penghasilan 1 tahun itu, satu bulan itu 10 juta, berarti 1 tahun kan 120 juta. 120 juta ini adalah bagian daripada kita sebut sebagai total penghasilan 1 tahun. Dan kemudian cara menghitung bagaimana uang pertanggungannya itu adalah kita bagikan dengan bunga investasi. Jadi 120 juta tadi dibagikan bunga investasi. Katakan bunga investasi 10%. Berarti ketemunya 1,2 miliar. Nah, itulah kira-kira uang pertanggungan yang menjadi kewajiban si anak muda tersebut menyisihkan uang income-nya, membelikan uang pertanggungan yang sebesar 1,2 miliar. Itulah cara kita untuk membeli sebuah perlindungan. Dan dimulai di usia 18 tahun ya Pak tadi ya? 18 tahun. Kalau memang saat membeli polis asuransi di usia 18 tahun. Tadi kan sudah ada hitungannya. Pak Jo sudah ngasih simulasinya nih kira-kira cara menghitungnya gimana. Nah tapi Pak, di pasaran ini kan banyak banget produk-produk Pak. Asuransi mulai dari kesehatan, asuransi jiwa juga banyak banget Pak jenisnya. Nah gimana supaya anak-anak muda ini misalnya sudah tahu nih Pak, oke, saya tahu uang pertanggungan yang harus saya miliki atau targetnya berapa, sebesar sekian nominalnya. Nah PR kedua adalah gimana cara memilih asuransi jiwa yang tepat. Membeli polis asuransi, kita harus tahu dulu produk yang tepat yang kita butuhkan. Jadi salah satu, yang pasti beli produk asuransi jiwa kita butuh perlindungan. Itu dulu ya. Kalau kita sudah tahu akan kebutuhan perlindungan, maka yang kita beli berapa besar keperluan uang pertanggungan tadi, perlindungan tadi. Jadi kita sebut perlindungan itu adalah uang pertanggungan ya. Berapa besar yang kita butuhkan dulu. Nah kalau kita memang besarnya yang kita butuhkan uang pertanggungan katakan 1 miliar, maka kita carilah produk asuransi yang memberikan uang pertanggungan 1 miliar. Maka berapa nilai preminya yang perlu disisihkan setiap tahun, maka lebih mudah kita hitungnya.
Nah, caranya seperti itu. Kalau kita membeli polis asuransi, kita tahu dulu untuk apa, berapa besar yang kita mau. Nah, sasaran berapa besar uang pertanggungan tuh ada orang kebutuhannya untuk perlindungan. Terkadang ada orang yang merencanakan, ya saya pengen umroh. Kemudian ada yang merencanakan, saya sebagai biaya menikah. Kalau ada yang merencanakan untuk biaya pendidikan. Karena katakan anaknya sudah usia TK, ya sudah, nanti akan masuk SMP yang akan lebih mahal. Atau anaknya sudah kelas 6 SD, sudah SMP kelas 1, nanti uang kuliah 5 tahun lagi, berapa yang harus dia sisihkan untuk anak tersebut. Nah, dari sini dia bisa hitung. Misalnya, ada satu produk ini adalah produk yang dibeli, preminya adalah 50 perlindungannya ada 50 kali. Ya, perlindungannya ada 50 kali dari uang premi. Jadi kalau bayar 1 tahunnya adalah 10 juta, maka dia akan dapatkan pertanggungan 50 kali 10 juta. Jadi 500 juta. Kalau dia sampai tidak terjadi apa-apa, maka seluruh uang premi dibayarkan 5 kali. Tadi 5 kali 5 tahun ya. 10, 10, 10, 10. 5 kali 10, dia akan dikembalikan 50 juta. Nah, itulah sederhana itu ada produk yang disajikan, produk asuransi. Nah, tentunya ini tergantung kebutuhan apa yang terbaik yang menjadi pilihan nasabah. Jadi, para pemegang polis ini diberikan keleluasaan memikirkan kebutuhannya. Untuk apa yang menjadi dia membeli ini? Tujuannya dulu. Apakah untuk proteksi? Apakah untuk umroh? Apakah untuk biaya pendidikan? Apakah untuk biaya menikah, biaya sekolah, dan lain-lain. Seperti itu. Kadang Pak, tapi kalau kita mau beli asuransi nih ya, aduh kok kayaknya ribet banget sih gitu caranya, atau misalnya agennya nggak pas gitu, nggak sesuai, nggak cocok gitu. Nah, gimana Pak caranya supaya kita mendapatkan asuransi jiwa yang mungkin caranya sederhana, lalu nggak terlalu bikin pusing, nggak terlalu ribet, sama bisa nggak sih Pak minta dihitungin gitu Pak? Kan tadi Pak Jo sudah ngasih tahu gitu, butuhnya berapa sekian nominalnya, tapi mungkin saya bingung gitu menghitungnya gimana, saya minta tolong dihitungin juga nih Pak, bisa nggak sih Pak Jos? Oke, bagaimana kalau ditanya tuh, apakah membeli produk asuransi itu rumit? Nggak rumit, nggak ribet, ya. Kita pilih saja sesuai kemampuan kita beli berapa besar. Itu dulu. Kedua, mau jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Itu dulu yang kita harus tentukan sendiri sebagai pembeli polis asuransi. Kemudian, kemampuan kita kan kalau kita seorang karyawan kan adalah kita harus bayar premi yang tetap. Iya. Ya. Nah, kita di sini juga bisa memikirkan juga apa yang kita mau beli. Apakah ada asuransi kesehatannya? Kita boleh tambahkan dengan ridernya. Jadi penentuan manfaat dari asuransi itu sesuai kebutuhan si nasabah sendiri. Sesuai calon pemegang polis itu sendiri. Jadi perusahaan menyediakan sebuah instrumen produk yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Karena beli polis asuransi itu adalah untuk kebutuhan daripada si pemegang polis. Oke. Gitu. Dan benar-benar bisa di-customize tadi ya Pak, karena kan misalnya saya butuh ada tambahan kesehatannya, itu bisa berarti apa ya? Bisa. Jadi di produk itu ada premi dasarnya dan kemudian ada premi ridernya. Artinya ada rider di situ bisa rider kesehatan untuk pertanggungan beberapa penyakit. Oke. Berarti produknya apa Pak yang cocok nih Pak untuk anak-anak muda ini yang biasanya tadi mungkin lebih senang yang fleksibel, yang nggak ribet. Produknya apa Pak? Nah, Afris Asuransi ini pada saat ini membuat produk yang simple. Simple untuk anak muda di zaman sekarang. Kita namakan Term 5. Artinya term 5 tahun. Nah, artinya dia cukup membayar 5 tahun. Ya, secara 5 tahun. Kemudian masa pertanggungannya 5 tahun, dia bisa dapatkan bila terjadi sesuatu, maka tadi preminya, uang pertanggungannya akan dibayar 50 kali premi yang dibayarkan. Itu sebagai uang pertanggungan, uang proteksinya. Tapi bila tidak terjadi sesuatu,
tidak terjadi apa-apa, maka di akhir periode tahun kelima itu premi dibayarkan 100%. Wah, berarti sama sekali nggak ada uang yang hilang ya Pak? Ya. Oke, jadi saya ngeluarin 50 juta, ya saya akan dapetnya 50 juta juga. Ya. Oke, berarti kenapa Pak Afris Term 5 ini cocok buat anak muda? Nah, kalau saja setelah 5 tahun selesai, dia ingin meneruskan ke 5 tahun berikutnya, bisa. Kemudian dia akan meneruskan 5 tahun ketiga, bisa. Sampai batasnya adalah 65 dan masa pertanggungannya 70 tahun. Nah kalau gitu bagaimana sistem kerjanya Pak untuk Afris Term 5 ini sama preminya Pak? Preminya tuh bisa nggak sih Pak dicairin misalnya di tengah-tengah gitu saya mau mencairkan sebelum selesai masanya di 5 tahun itu bisa nggak Pak? Afris Term 5 ini produknya sangat sederhana. 5 tahun jangka waktunya, pembayarannya 5 kali. Setiap tahunnya dibayarkan, bentuk cara bayarnya bisa bulanan, bisa triwulan, dan bisa semesteran, dan bisa tahunan. Afris Term 5 ini kalau ditanya tadi, apakah dalam periode bayar ternyata saya mengambil? Tidak ada nilai tunainya. Karena belum masanya berakhir 5 tahun. Dan perlindungan berakhir. Jadi sebaiknya Afris Term 5 ini dibeli selama 5 tahun yang kita harus beli. Jadi kita bayarkan setiap tahunnya sampai 5 tahun masa bayar. Berarti nanti di akhir tahun kelima, ketika masih di awal saya 10 juta misalnya Pak, berarti di tahun kelima saya mendapatkan 50 juta. Tanpa ada catatan tadi yang sudah Bapak jelaskan, natural death ataupun kecelakaan. Ya. Oke. Kalau Pak, misalnya saya setelah tahun kelima, kontrak pertama saya tahun kelima, ternyata perlindungannya cocok nih buat saya mau nambah nih Pak, di tahun kelima lagi, tahun ke-10, itu bisa Pak? Bisa. Jadi setelah kontrak kita selesai, kita mau perpanjang 5 tahun ke depan, bisa. Kemudian 5 tahun ketiga pun juga bisa. 5 tahun keempat bisa. Sepanjang umurnya, batasannya 65, usia masuknya, dan berakhirnya uang pertanggungan di 70 tahun. Oke, ini kayaknya menarik karena tadi semua dibuat sefleksibel mungkin sesuai dengan kebutuhan dari pengguna asuransi ini. Tapi apalagi Pak keunggulan ataupun manfaat dari Afris Term 5 ini dibandingkan dengan produk-produk lain yang sudah ada di pasaran? Nah, satu keunggulan produk ini menerapkan sistem Simplified Issued Over. Jadi non-medical. Jadi setiap orang masuk tanpa medical. Tanpa medical check up Pak? Ya. Jadi ini memudahkan. Jadi untuk anak muda, untuk yang para senior, ini sangat mudah untuk dimiliki. Karena yang ditakutkan kalau beli asuransi harus medical. Benar. Medicalnya yang orang takut. Karena kadang kalau penyakitan tambah mahal Pak. Ya, jadi bukan takut karena tahu, bukan takut karena mahalnya. Kalau saya karena mahal Pak. Takutnya karena tahu apa penyakitnya, padahal mahalnya tidak. Oke. Tapi Pak misalnya saya masuknya umur 65, itu juga nggak akan dibutuhkan Pak medical check up? Yes. Gitu. Inilah keunggulan daripada Afris Term 5 ini. Ini menarik ya karena jadi sebenarnya fokusnya bukan hanya anak muda tapi mungkin yang usianya sudah lebih senior juga bisa mendapatkan dan aksesnya sangat mudah karena tadi kesimpulan yang ditawarkan oleh Afris Term 5 ini. Kalau nih Pak udah ada yang tertarik ingin mencoba memiliki Afris Term 5 ini, syaratnya apa Pak? Lalu caranya atau tata cara kepesertaannya tuh apa saja Pak Jos? Ya, sebenarnya gampang saja. Kalau mau beli polis asuransi itu gampang, tinggal isi formulirnya, SPAJ-nya, surat permohonan asuransi jiwa, kemudian lengkapi dengan pasti KTP, dan kemudian isi semua apa yang diminta di dalam formulir tadi, dan tentunya sudah bisa mengajukan untuk pembelian, dan yang pasti bayar. Ya, nah, paling penting ya Pak. Kemudian untuk yang informasi lebih detailnya bisa menghubungi website kami www.afris.com. Nah, informasi itu sudah jelas di sana dan kemudian tenaga pemasar kami pun juga menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Itu berarti harus nanti misalnya setelah di website dan daftar-daftar itu harus ke kantor nggak sih Pak? Misalnya aduh kok jauh ya kayak kantornya Afris. Nah, tentunya sebenarnya kita bisa
membelinya nantinya akan bisa membelinya lewat e-commerce kita. Oke. Namun saat ini bisa menghubungi tenaga pemasaran. Jadi nanti akan dilayani oleh tenaga pemasaran yang sudah dimiliki oleh Afris. Ya. Oke. Gitu. Lagi Pak, ini soal pembayaran. Ini penting ya Pak ya, Ya. pembayaran. Karena kadang nih Pak, aduh asuransi tuh kalau udah mau akhir-akhir ada aja syaratnya Pak. Term conditionnya nih kecil Pak, nggak kebaca sama nasabah. Sampai akhirnya kalau kita mau mengambil uang yang harusnya kita miliki atau hak kita nih jadi ribet gitu. Nah kalau di Afris Term 5 ini Pak, setelah 5 tahun gimana caranya mengambil premi? Ini susah nggak Pak untuk mencairkannya? Nah, kalau mencairkannya tuh sebenarnya sederhana aja. Datang, bawakan aja polisnya. Oke. Kalau nggak ada polisnya, pakai e-polis ya. Kemudian tunjukkan identitasnya. Ya tentunya itu sudah langsung menjadi proses daripada untuk klaimnya. Ya, Jadi baik klaim maturity maupun klaim nilai tunai, klaim maturity-nya ataupun klaim terhadap meninggal. Jadi Seperti polisnya jangan hilang ya Pak, karena itu. Polis pasti jangan hilang, tapi walaupun tidak ada fisik, kan ada e-polis. Oke. Harusnya nggak hilang ya. Jadi e-polis itu pasti akan dikirimkan juga ke Ya, masing-masing soft copy polis bisa. penggunanya. Ya. Oke. Terakhir Pak, tadi Pak Jos sudah bilang kita punya website resmi yang sahabat Kompas TV bisa baca langsung lebih detail. Tapi kalau mau informasi lain Pak, adakah cabang-cabang ataupun selain website yang kita bisa baca soal Afris Term 5 ini? Silakan hubungi customer care di hotline 021 5789 8188. Oke, 57898188. Ya. Langsung telepon 24 jam ya Pak? Ya. Bisa langsung dihubungi. Jam kerja. Jam kerja, oke. Karena harus istirahat juga biar. Oke. Oke Pak Jos, terima kasih banyak. Ya. Ini mudah-mudahan harapannya semakin banyak anak-anak muda yang melek soal pentingnya asuransi dan tentunya bahwa asuransi itu nggak semengerikan itu ya Pak. Ya. Karena itu penting terutama buat Gen Z. Ya. Pak Jos, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi tentu dalam keadaan yang sehat-sehat juga. Ya, baik. Terima kasih Pak Mbak. Jos udah ngobrol-ngobrol di podcast keliling kali ini. Thank Terima you Pak kasih. Jos. Terima kasih. Dan saudara, kita akan bertemu lagi di podcast keliling selanjutnya. Saya Pascalis Siswari. Sampai jumpa.